Indonesia secara rasmi dalam BRICS sebagai anggota penuh menjadikan kumpulan ekonomi pesat membangun itu sebagai anggota ke-6-nya. Now, Indonesia has officially become a full member of BRICS, joining Brazil, Russia, India, China, and South Africa in the bloc of major emerging economies. Indonesia will formally join BRICS as a full member, further expanding the group of major emerging economies. The bloc's 2025 chair, Brazil, said in a statement that member states approved Indonesia. Malaysia girang, kirain udah langkahin Indonesia di blok BRICS. Indonesia cuma bisa senyum, padahal Indonesia udah resmi gabung keanggotaan penuh BRICS, sedangkan Malaysia masih berstatus mitra partner BRICS. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Sebetulnya sejak 2011, BRICS sudah mengejar-ngejar Indonesia agar bergabung dengannya. Namun Indonesia terus menolak tawaran ini, dikarenakan banyaknya pertimbangan ekonomi pada masa itu. Namun kini Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh ke-6 BRICS. Lantas apa yang membedakan status Indonesia dan Malaysia dalam blok BRICS? Mari kita bahas. Tadi saya ada terbaca satu news yang mengatakan bahawa Indonesia dah sertai BRICS sebagai full member country. Beberapa bulan lepas, Malaysia juga dah sertai BRICS tetapi sebagai partner only country. Jadi apakah perbezaannya? Dalam video ni saya sharekan 7 perbezaan di antara full member dengan partner member country dalam BRICS. Okey, yang pertama, sebagai status dia, ahli full member ni merupakan ahli rasmi dan tetap di dalam BRICS, manakala partner country ni adalah hanya sebagai ahli collaborator sementara dan juga ahli tidak rasmi. Okey, yang kedua, dalam kuasa membuat keputusan, full member country ni boleh membuat keputusan dan memberi direction di dalam BRICS dan juga mempunyai hak mengundi penuh, manakala partner country ni hanya terlibat sebagai pemerhati dan juga collaborator. Okey, yang ketiga, untuk peranan yang dimainkan oleh full member ni, mereka terlibat secara aktif dalam membentuk dasar, agenda dan juga hala tuju BRICS, manakala partner country ni hanya membuat keterlibatan di dalam inisiatif yang hendak dibuat tetapi tidak boleh mempengaruhi dasar-dasar BRICS. Okey, yang keempat, full member countries ni boleh terlibat dengan semua mesyuarat ataupun sidang kemuncak, manakala partner countries hanya terlibat apabila diberi jemputan sahaja. Yang kelima, untuk full members ni mereka terlibat secara sepenuhnya dalam projek-projek ekonomi yang dipacu oleh BRICS seperti membuat bank pembangunan baru. Namun untuk partners countries ni, mereka mungkin terlibat dalam projek-projek tertentu namun tidak mendapat manfaat secara sepenuhnya sebagai ahli. Yang keenam, dari segi peranan kepimpinan, full members ni memainkan peranan yang sama rata dalam memacu untuk mencapai objektif kumpulan. Namun partners countries ni hanyalah terlibat secara collaborator dan juga hanyalah sebagai penyokong. Dan yang ketujuh, untuk tempoh keahlian, full members ni adalah tetap dan berterusan, manakala partners country ni mungkin berdasarkan projek tertentu dan juga atas perjanjian-perjanjian yang tertentu. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Jangan lupa komen juga. Alright, terima kasih. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Gebrakan Pak Prabowo. Selamat tinggal dolar, selamat tinggal Amerika. Anak-anak jenderal yang belum tolong aku ini guys, pencet tanda plus ya. Komentar kawan. Anak-anak jenderal, gebrakan Pak Prabowo guys. Indonesia menjadi anggota penuh BRICS guys. Ini adalah beranggotakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi kawan. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nanti kalau Indonesia udah masuk nih jadi BRICS. Oi, keren kan Indonesia guys? Iya, itulah guys ya. Jadi Pak Prabowo ini guys gak mau tergantung dengan Amerika ya. Ini dominasi negara-negara maju G7 guys akan kita lawan dengan BRICS guys. Dengan BRICS, dan Indonesia sudah menjadi anggota penuhnya kawan. Mantap nggak itu? Mantap nggak tuh? Jadi Amerika nggak usah lagi nekan-nekan ya. Nanti nggak bisa lagi dia nekan-nekan Indonesia guys, karena kita sudah punya kawan-kawan negara-negara hebat ini kawan ya. Mantap Pak Prabowo, mantap, mantap. Aduh, waktu ini bersikeras juga katanya negaranya jadi anggota resmi gitu loh.
Jadi kira-kira beginilah gambaran geng-geng yang ada di BRICS itu ya. Yang pertama itu yang di atas Estados Miembros, itu artinya anggota yang sudah resmi. Inilah yang anggota resmi atau terdiri sekarang sudah 10 negara yang resmi masuk. Penambahannya itu Arab Saudi, Iran, kalian bisa lihat tuh. Yang geng sebelah kanan ini, Interés en la Adhesión, ini adalah partner permanen yang diajukan atau berminat menjadi anggota resmi. Sementara yang sebelah kiri itu, Solicitaron Ingreso, itu adalah negara-negara yang sedang mengajukan permohonan, artinya dia masih di luar pintu, belum dia apa-apain, belum masuk jadi apa-apa, apalagi anggota resmi. Partner saja tidak. Terjemahannya kira-kira begini, Solicitaron Ingreso, mereka yang sedang mengajukan permohonan untuk masuk. Kan yang geng sebelah kanan yang ada Indonesianya, inilah kira-kira terjemahannya, pengelompokannya tadi itu. Minat dalam keanggotaan, berarti dia sudah menjadi partner yang minat atau diajukan atau ditarik menjadi anggota. Jadi sudah jelas ya, geng kita berbeda, level kita nggak sama. Wow, Pak Prabowo ini bikin Cina itu kaget. Indonesia resmi jadi anggota BRICS. Indonesia yang sebagai negara pemilik perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Akhirnya Indonesia resmi gabung ke Rusia, bekerja sama untuk membangunkan ekonomi negara. Karena kita ini sebagai negara berkembang harus butuh kerjasama dengan BRICS. Dan aku setuju dengan keputusannya Pak Prabowo ini. Lalu apa untungnya Indonesia masuk ke anggota BRICS? Untungnya itu banyak guys. Indonesia ini masih sebagai negara berkembang. Dan Indonesia ini memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jadi di anggota BRICS ini sangat membutuhkan Indonesia gitu. Jadi aku harap nanti Indonesia itu sebagai pannya BRICS. Dan aku harap semoga di pemerintahnya Pak Prabowo Indonesia semakin maju guys. Apalagi kita udah gabung ke anggota BRICS, aku rasa ini sih maju banget sih menurut saya. Karena kalau udah gabung ke anggota gitu, pasti kerjasamanya itu makin meningkat. Apalagi Indonesia ini ekonominya besar. Apalagi yang korupsi juga banyak. Sebenarnya sejak 2023, negara Indonesia sudah ditawari menjadi anggota penuh BRICS. Namun karena ada pergantian kekuasaan, Indonesia menundanya dulu. Afrika Selatan akhirnya bergabung menjadi anggota penuh kelima. Namun setelah Presiden Prabowo dilantik, Indonesia kemudian mengajukan diri sebagai anggota penuh BRICS dan langsung diterima menjadi anggota BRICS yang ke-6. Sudah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama antara selatan-selatan dan memastikan suara dari negara-negara Global South, aspirasi dari negara-negara Global South dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara global. Hal ini tentunya terkait erat dengan keinginan negara-negara BRICS untuk segera menerima Indonesia yang selalu berkomitmen dan juga telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai macam isu global dan juga penghargaan dan pengakuan dari negara-negara BRICS terhadap komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dan langkah strategis Indonesia juga ini dihargai untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Keuntungan keanggotaan penuh adalah Indonesia memiliki suara hak veto ketika ada pemungutan suara para anggota. Selain kerjasama ekonomi dan investasi yang lebih dengan sesama anggota BRICS, penggunaan dolar pada bisnis internasional pun bisa dikurangi. Karena anggota BRICS bisa menggunakan mata uang baru dalam sistem pembayaran perdagangan. Sedangkan negara-negara mitra BRICS tidak akan mendapatkan kelebihan seperti negara berkeanggotaan penuh. Sebenarnya negara jiran kita pernah mengajukan diri menjadi anggota penuh BRICS, namun ditolak salah satu anggota BRICS yaitu India. Walaupun China dan Rusia menyetujui pengajuan keanggotaan Malaysia, namun hal tersebut ditolak oleh India sebagai anggota lain dari blok BRICS. Hal itu dikarenakan pemerintah Modi ingin menghentikan sementara penerimaan negara-negara baru, termasuk Malaysia selama 5 tahun ke depan. India ingin menetapkan seperangkat aturan dan kebijakan yang jelas dalam 5 tahun ke depan, dan tidak secara membabi buta menerima negara-negara baru. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang berita bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS? Tulis komentar kalian di bawah.